Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah serial Naya dari tulisannya Kanaya Ajar. Sebuah kisah yang berjudul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pada hari itu Tehana meminta tolong padaku untuk berbicara kepada atasan supaya bisa dapat izin cuti. "Nay, bantuin Teteh dong." Seketika aku menghentikan pekerjaanku dan melihat ke arah Tehana. "Bantuin soal apa, Teh?" "Ini loh, kakakku, dia kan mau bertunangan nih, jadi aku harus segera pulang. Kamu bantuin Teteh ya ngomong sama atasan." Aku menimpali. "Lah kan Teteh tinggal ngomong saja, kan gampang." "Mulutmu yang gampang kalau ngomong. Kalau Teteh yang ngomong, pasti disuruh ini, disuruh itu. Nanti bakalan lama, Nay. Please tolongin Teteh ya, ya." "Iya, nanti aku bantuin, tapi nggak janji ya, Teh." Singkat cerita, jam 1 siang aku dan Tehana mau meminta izin. Soal dikasih izin apa enggak, itu urusan nanti. Yang pastinya, kita mau mencoba terlebih dulu. Kita berdua berjalan melewati setiap ruangan. Sesampainya di satu ruangan, "Kamu ya yang masuk duluan." Iya, aku yang masuk." Pada akhirnya akulah yang terlebih dahulu mengetuk pintu yang terbuat dari kaca. Ceritanya mau izin cuti, ya walau dengan hati was-was. Setelahnya atasan memberikan izin supaya kita lekas masuk. Pada akhirnya kita berdua pada masuk ke dalam ruangan Pak Bagas. "Permisi Pak, maaf mengganggu," ucapku. Naya, sini masuk." Sembari aku menghampiri dan berusaha tersenyum manis, dan aku mulai berkata, "Maaf Pak ganggu." "Oh enggak, kamu gak ganggu kok," sembari cengengesan. Dalam hati aku bergumam, "Wah, Pak Bos apa gak salah minum obat ya? Kok tumben-tumbenan baik?" Pak Bagas bertanya, "Ada apa, Nay? Ngomong saja." "Gini Pak, sebenarnya Tehana kakaknya mau bertunangan dan Tehana disuruh pulang sama keluarganya." "Lah kok bukannya dia yang ngomong dan menghadap saya? Kenapa Hana?" Aku melihat Tehana merasa gugup. "Mungkin dia malu sama bapak," kataku. "Lah kok malu? Emang Naya ikut sama Hana? Kalau kamu ikut, aku izinkan. Tapi gak bisa lama-lama, cuma 4 hari saja. Dan ini ada sedikit hadiah buat kamu." "Hadiah atas apa ya Pak?" "Kerjaanmu bagus, aku suka dengan hasilnya. Dan satu lagi, aku mau titip sesuatu ke tempat keponakanku. Tempatnya sama seperti yang kalian tuju. Nanti aku kasih alamatnya. Kamu sekalian anterin ya." Seketika aku menganggukkan kepala dan berucap, "Iya Pak." "Emang ngasih hadiah, dikirain apa?" gumamku. "Ini harus sampai ke tangan keponakanku ya Nay. Dan ini nomor HP dan alamatnya. Dan hati-hati di jalan." "Iya Pak, terima kasih sudah memberikan kami izin." Iya, kami permisi dulu Pak." Pada akhirnya Tehana dapat izin tapi harus pergi denganku. Wah, boleh juga, sekalian lepas lelah seharian kerja. "Wah, asik kamu ikut. Kok si bos ngedadak baik ya? Apa dia..." Serentak kita berdua berucap, "Gak salah minum obat," sembari tertawa terbahak-bahak. Terdengar suara dari arah belakang yang menegur kita berdua. Yang lagi bahagia dapat cuti." Aku pun menjawab, "Iya nih, kamu mau ikut?" "Gak bisa, tugas masih numpuk." "Oh, salam untuk keluargamu ya Teh." "Iya yuk, makasih ya." Pada akhirnya kami berdua bersiap untuk berangkat ke kota Sukabumi yang berada di desa Bantar Kalong.
Tadinya kami berdua mau berangkat ke terminal bis saja, tapi rezeki emang gak kemana. Kevin menawarkan kendaraannya untuk kami pakai. Kevin bilang, udah pakai saja dan hati-hati di jalan. Maaf, aku gak bisa mengantar kalian berdua. Maaf ya Vin, sudah merepotkan. Coba kalau kamu ikut, pasti kita gak kesepian di perjalanan. Iya teh, insya Allah. Lain kali kalau kerjaan sudah berkurang. Oh iya, jangan lupa isi full bensin. Aku menimpali. Tenang Pak Bos, dijamin bensin full tank pokoknya. Aku mencoba menanyakan sesuatu pada Kevin. Oh, kalau mobil aku pakai, kamu pakai apa Vin? Kalau mau ke kantor? Mobil satunya lagi naik. Oh, ya udah aku pakai. Aku pamit dulu. Bye. Sekilas Kevin tersenyum memperlihatkan lesung pipinya yang manis juga. Setelah kami berdua di dalam mobil. Ya elah, dikira dia ikut naik, ucapnya. Lah, emang kenapa kalau dia ikut? Ya setidaknya Teteh gak keluar si merah untuk isi bensin. Kan sama saja ongkos naik bis. Aku menimpali. Kata siapa sama? Ya beda lah. Lah kok beda naik? Ya jelas beda teh. Lah aku yang nyetir gak dikasih lembaran merah gitu. Wasem naik, dikira apa? Ya elah naik, sama Teteh aja kok hitungan sih. Maaf teh, kan ayah bersanda. Nanti beliin ayah bakso pedes ya teh. Iya, nanti tak beliin 2 porsi. Wih mantep teh. Singkat cerita, setibanya di kota Sukabumi, aku yang sedang fokus mencari alamat, tidak sengaja aku melihat sesuatu di pinggir jalan. Sesuatu itu berupa bayangan putih yang menyerupai perawakan seorang wanita. Aku tajamkan pandanganku dan lebih teliti menatap sosok itu. Tapi seakan dia merasakan ada yang sedang memperhatikan dirinya, sosok itu pun pergi entah kemana. Bagaikan asap tertiup angin, dengan sekejap mata pun tidak melihatnya lagi. Ya sudahlah, lagian aku harus tetap fokus nyetir. Nah, kalau nggak salah alamatnya bukankah rumah yang di depan sana ya? Nomor yang tertera di pagarnya sama, A110. Sepertinya alamat yang si bos kasih ke kita. Aku melihat gerbang yang berada di samping kananku. Perasaanku tidak menentu, batinku mulai gelisah. Ada apa ini? Aku berucap, coba Teteh turun dulu, cek benar atau enggak itu rumahnya. Tehana bergegas turun dari mobil dan menghampiri gerbang yang berada di hadapan kami. Ia menekan bel yang terdapat di samping pintu tersebut. Aku mendengar ada sautan suara dari dalam. Siapa di luar? Tehana menjawab. Maaf, mau bertanya apa benar ini rumahnya Aldi Saputra? Oh, iya saya sendiri. Maaf, Teteh siapa? Saya kesini mau ngasih bungkusan ini untuk masnya dari Pak Bagas. Paman saya? Iya betul sekali. Aku mendengar suara yang bertanya kepada pemuda itu. Dari arah belakang, kurasa itu ibunya. Siapa Al? Oh ini mah paket dari Om Bagas. Oh ya sudah, disuruh masuk saja tamunya. Sini masuk dulu Neng, gak baik di depan pintu. Tapi maaf Bu, saya mau izin pamit saja. Teman saya kasihan nunggu di dalam mobil. Oh kamu sama temanmu? Ya sudah suruh saja dia masuk. Sekalian istirahat sambil minum kopi. Bentar Bu, saya mau menghampiri teman saya dulu. Aku melihat Tehana menghampiri ke arah mobil berada. Aku mendengar ketukan. Seketika aku membuka kaca jendela mobil dan berkata, apa Teh? Kita disuruh masuk dulu. Dan aku menolaknya. Kita pergi aja yuk. Nggak enak ah, udah ditawarin masuk juga, ucapnya. Sekalian kan, kita bisa istirahat dulu bentar. Pasti kamu lelah juga. Pada akhirnya aku juga mengikuti saran Tehana untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sebelum melangkah, aku merasakan keanehan pada rumah ini. Aku merasakan aura negatif, aura yang teramat mencekam. Seketika membuat kepalaku pening, seakan energi yang ada di dalam rumah ini menolak dengan kehadiranku. Aku sempat berpikir, apa aku harus segera pergi dari tempat ini? Seketika Tehana memanggilku yang masih berdiri di pintu gerbang. Lah Nay, kok masih berdiri di situ? Ayo masuk, sudah ditunggu sama yang punya rumah. Teh,
Aku di sini saja gimana? Lah itu nggak sopan, Nay. Setidaknya kita masuk dulu walau hanya sebentar. Emang ada apa sih, Nay? Kok kamu seperti ada sesuatu yang ditutupi? Nggak apa-apa sih, Teh. Sebentar, Teh, aku ambil dulu tasku. Aku berbalik mengambil tas yang masih berada di dalam mobil. Aku mengecek isi tasku, mencari sesuatu yang dititipkan oleh Raden. Ternyata masih ada. Aku bernapas lega. Aku mulai melangkah dengan berucap bismillah. Aura negatif itu sudah tidak aku rasakan lagi, tapi tidak dengan berbagai sosok yang menempati rumah ini. Aku tersentak kaget, seolah mereka bersiaga dengan kehadiranku. Aku melihat ada 4 sosok yang sedang menatapku tidak suka. Akan tetapi aku tidak menghiraukannya, karena aku datang kemari hanya sekedar bertamu. Aku mendengar geraman dari mereka yang berwujud manusia berkepala hewan, yang dimana memperlihatkan taring tajam dengan air liur yang menetes, aroma busuk dari tubuh mereka. Tapi seolah mereka enggan mendekatiku. Entahlah, yang pastinya aku yakin Allah masih melindungiku dari mereka yang berniat jahat terhadapku. Pada akhirnya tibalah aku di satu ruangan, yang aku pun gak tahu ini ruangan apa. Semoga aku gak salah jalan, pikirku. Duh, Teh Hana kemana ya? Ini rumah luas banget lagi. Terdapat banyak sekali ruangan. Aku harus kemana nih? Pada saat itu aku merasa kebingungan dengan keadaan rumah yang sepi. Sempat aku berpikir kenapa rumah ini begitu banyak sosok siluman. Siapa mereka? Apa ada hubungannya dengan si pemilik rumah? Sedang asik dengan pikiran yang gak nemu hasilnya, tiba-tiba ada seseorang yang menegur diriku dari arah belakang. Aku kaget. Seketika aku berbalik menatap ke arah belakang dan aku melihat pemuda tadi yang bernama Aldi. Dia berkata, "Kamu temannya Teteh yang di dalam?" Dan aku mengangguk. "Oh, sini ikut aku." Pada akhirnya aku mengikutinya. Aku berjalan menuju ke arah belakang rumah. Luas banget rumahnya dan bagus, gumamku. Ternyata aku dibawa ke tempat yang seperti gazebo, yang mengarah ke depan kolam renang dan juga ada tanaman kecilnya. Aku melihat Teh Hana lagi asik ngobrol dengan si empunya rumah. Aku yang masih berdiri termangu, gak sadar kalau aku lagi ditatap sama seseorang yang masih berdiri di sebelahku. Ya, dia Aldi, yang masih keheranan dengan tingkah lakuku, yang tidak banyak bicara. Dia bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Aku menatapnya dan dengan refleks berucap, "Di atas ada siapa?" Karena aku merasakan sesuatu yang janggal di lantai atas. Seketika dia mengernyitkan dahi karena pertanyaan konyolku. Aldi berucap, "Emang kenapa?" "Oh, enggak apa-apa." Naya, sini." Aku mendengar Teh Hana memanggilku dan aku mau melangkah mendekatinya, tapi langkahku dihalangi oleh Aldi. "Jawab jujur, apa kamu juga merasakan hal itu, Nay?" ucapnya. "Aku tahu dari gerak-gerikmu yang beda dari yang lain. Aku rasa kamu tahu sesuatu. Ikut aku." Seketika dia menarik lenganku dan membawa diriku yang entah mau kemana. Aku melihat Teh Hana dan ibunya Aldi panik, dan aku mendengar suara si ibu memanggil, "Aldi, kamu mau bawa dia kemana?" Tapi seakan Aldi tidak menghiraukan panggilan dari ibunya, dan pada akhirnya mereka mengikutiku dari arah belakang. Setibanya aku di lantai 2, aku dihadapkan dengan pintu kamar berwarna putih. Pintu ini menurutku besar dan lebar. Aldi berucap, "Bukalah dan lihat apa yang berada di dalam sana." "Emang apa yang ada di dalam sana, Al?" "Nanti kau akan tahu, Nay." Tatapanku ke arah gagang pintu. Dengan refleks aku mau membuka pintunya. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Ibu Aldi datang menghampiri dan melarangku untuk membukanya. "Jangan dibuka, Neng." "Biarkan dia membukanya, Bu." "Tapi Al, ini berbahaya." Teh Hana mewakili rasa penasaranku dan berucap, "Bahaya soal apa? Apa kalian menyembunyikan sesuatu? Kalian harus jujur. Apa yang berada di dalam kamar ini?" Seketika aku melihat raut muka keduanya kebingungan. Teh Hana seakan kurang puas dengan jawaban yang masih menggantung di mulut mereka, dan mengulangi perkataannya kembali. "Al, kalau kamu tahu di dalam bahaya, kenapa kamu kepingin Naya membuka kamar itu?"
sebenarnya apa yang ada di dalam sana?" Aldi pun menjawab, "Di dalam kamar ada adikku. Dia sudah 2 minggu sakit. Aku tidak tahu penyebab penyakitnya apa. Setiap kami masuk ingin melihat kondisinya, dia selalu mengamuk tidak jelas, seperti orang gila atau kayak orang kesurupan. Entahlah, aku dan ibu sudah berusaha untuk mengobatinya ke berbagai orang yang katanya bisa mengobati penyakit semacam itu, tapi tidak ada hasil. Makanya kami berdua mengurung dia di dalam kamar. Aku harap kamu bisa membantunya." Teh Hana berucap, "Lah kok minta tolong sama Naya? Emang gak ada orang lain apa?" Aku pun menimpali, "Aku akan masuk. Tapi Nay, kita tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggumu di dalam." Bismillah, Naya yakin Allah masih melindungi Naya teh. Aku mulai membuka pintunya. Setelah aku masuk, aku melihat ada seonggok tubuh yang terbaring tidak berdaya dengan kondisi yang tidak karuan. Entah berapa hari gadis itu dikurung di dalam kamar. Aku melihat kaki dan juga lengannya terikat tali. Apa separah itu penyakitnya? Samar-samar aku mendengar bisikan di telingaku yang berkata, "Coba kau perhatikan baik-baik tubuh itu, Nay." Aku mencoba melihat dengan mata batin dan aku mulai tersadar kalau di dalam tubuh itu, apa ini ya Allah? Yang menempati tubuh itu bukan lagi si pemilik tubuh, melainkan sudah ada sosok yang sudah lama tinggal di tubuh itu. Kemana jiwanya? Gumamku. Aku mulai bertanya lewat batin, "Rahayu, aku harus bagaimana? Jiwanya kemana?" "Jika makhluk itu berulah, kamu gunakan saja pusaka yang diberikan Raden kepadamu, Nay. Biar aku yang mencari jiwanya." "Baiklah." Seketika Rahayu pergi, aku melihat sosok yang merasuki gadis itu. Meronta-ronta seakan sudah tahu niatanku. Tali yang mengikat pergelangan kaki dan juga lengannya mulai terlepas dengan sendirinya. Mereka bertiga tersentak kaget. Pada akhirnya, mereka pergi keluar dari kamar. Seketika pintu tertutup dengan sendirinya sampai mengeluarkan suara keras yang bikin telinga sakit. Mereka mengurungku yang masih berada di dalamnya bersama sosok yang sekarang melayang di hadapanku. Dengan masih menggunakan raga gadis itu, aku terdiam menatap sosok yang berada tidak jauh di depanku. Aku mendengar teriakan mereka dari arah luar yang memintaku untuk segera keluar dari dalam kamar yang berkata, "Nay, kembali, keluar sekarang. Ini sangatlah berbahaya. Dia bisa ngamuk kapan saja. Cepat buka pintunya, Nay." Aku tidak mengindahkan apa kata mereka. Kalau dibiarkan terus seperti ini, kasihan dengan tubuh itu. Aku mencoba mengeluarkan benda yang Raden berikan. Sebuah keris bercorak kuning kemasan dengan ukiran kuno yang terpatri di setiap lekukannya. Seketika sosok itu sedikit mundur dan berkata dengan suara berat dan serak, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana keris kepunyaan Raja Abhiseka yang diturunkan kepada Raden Abas Sanjaya ada padamu?" Aku berkata, "Kau kenal dengan leluhurku. Rupanya kau keturunan dari kerajaan kuno yang terdahulu. Pantas saja aku mencium darah biru yang teramat nikmat. Kurasa jika aku berhasil merenggut nyawamu, kekuatanku akan semakin berlipat ganda dan tidak terkalahkan. Dan itu akan aku buktikan sekarang." Aku melihat sosok yang masih berada di dalam diri gadis itu menyeringai sembari menatapku. "Coba saja kalau bisa," ucapku. Sosok itu menerjang ke arahku dan aku berusaha menghindar. Setiap hantaman yang diarahkan sosok itu kepadaku selalu meleset. Aku mencoba menghindar dari setiap cakaran dan tendangannya, seakan sosok itu terbelenggu di dalam raga manusia. Makhluk itu tidaklah bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Sosok demit ini semakin membabi buta, menerjang melayangkan pukulan dan cakaran, tapi aku selalu bisa menghindarinya. Di setiap ada kesempatan, aku ingin sekali membalas setiap pukulannya itu, tapi seakan aku tidak bisa melawan, karena sosok itu masih berada di dalam tubuh gadis itu. Aku gak mau gadis itu sampai terluka. Tapi di sisi lain aku harus memikirkan sebuah siasat. Sampai tidak menyadari aku, lengan dan tendangan mendarat di perutku. Aku terkuyuk ke lantai sembari memegangi perut yang teramat sakit. Bagaimana caranya supaya aku bisa memisahkan sosok itu dari tubuh yang ditempatinya? Aku mendengar bisikan yang berkata,
Gunakan ajian sapar angin dan banyu jio. Gabungkan ajian itu dan panggil sedulur papatmu, Naik. Sekarang. Waduh, kenapa harus panggil mereka, Raden? Mereka datang, Naik. Berhati-hatilah. Siapa yang datang? Seketika aku melihat sosok yang aku lihat di luar tadi. Mereka sosok berkepala hewan. Sosok itu sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Aku mengikuti saran dari Raden supaya sedulur papatku bisa membantuku saat ini yang sedang kesulitan. Sebelum senjata mereka mengenaiku, aku sudah menyelesaikan bacaan ajian pemanggil sedulur papat, dan pada akhirnya kami seimbang 1 lawan 1. Sebelum sosok yang merasuki tubuh itu dan melancarkan tendangannya, kepalan tangan sudah aku layangkan duluan ke arah dada sosok itu. Dengan sedikit ilmu dalam, sampai pada akhirnya sosok dan raga itu terpisah. Seketika aku menghampiri tubuh yang sudah tidak berdaya dan mencoba mengamankannya terlebih dahulu. Sekarang aku sudah siap dengan sosok yang berada di hadapanku. Rupanya sosok yang teramat jelek berwajah menyerupai monyet berbulu abu-abu, bertaring tajam, besar dan menyeramkan, juga menjijikkan. Akan tetapi seluruh tubuhnya hitam pekat dan bersayap lebar mencapai 3 meter lebih, menyerupai sosok kelelawar. Berekor, di setiap jarinya terdapat kuku yang panjang, bagikan belati yang tajam. Sosok apa kau ini? Gumamku. Dia menatap marah kepadaku dan berkata, dasar manusia, kau telah membuatku murka. Kau harus mati jadi santapanku. Jika aku gak bisa membunuhmu, jangan panggil aku penguasa kegelapan. Dengan amarah yang membara, makhluk itu melesat ke arahku dan menjulurkan tangan runcingnya yang terdapat kuku-kuku tajam. Seakan kuku itu ingin segera mencabik tubuhku, aku berusaha menjulurkan keris pusaka ke arah sosok itu sebelum ia mencapai tubuhku. Ada sekelebat cahaya yang menerjang dada makhluk itu, sampai mengakibatkan dada sosok itu bolong dan terhempas mundur. Seketika sosok itu lenyap jadi abu. Aku mencari sumber cahaya, siapa yang membantuku. Cahaya apa itu? Tapi aku merasakan getaran dari lenganku sendiri. Aku melihat cahaya kuning kemasan yang terpancar pada pusaka ini. Apa cahaya yang menerjang sosok itu berasal dari pusaka ini? Pikirku. Segera aku memasukkannya kembali ke dalam rangka dan cahaya kuning kemasan yang berasal dari keris itu pun sirna seketika. Aku melihat sedulur papat pun sudah menyelesaikan tugas mereka masing-masing dan kembali ke dalam diriku. Aku bergegas mengecek keadaan gadis ini. Semoga saja tidaklah buruk. Ternyata jiwanya masih belum kembali. Rahayu, di mana kamu? Gumamku. Serentak angin berhembus membawa aroma wangi bunga setaman. Jendela kamar terbuka lebar. Aku melihat Rahayu membawa jiwa yang sudah lemah, tidak berdaya ke hadapanku dan berkata, cepat, kau bantu dia sebelum semuanya terlambat. Baik yuk. Aku mencoba menelisir energi negatif dari sosok yang menempati raga ini sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Rahayu membantu jiwa gadis ini supaya kembali masuk ke raganya. Aku masih memeluk raga yang masih terbaring tidak berdaya di lantai, dan aku bertanya, apa dia akan baik-baik saja yuk? Kau menemukannya di mana? Jiwa ini disesatkan. Kurasa ada seseorang yang sengaja menyesatkan jiwa ini. Aku menemukannya terluntang-lantung di jalan. Kurasa jiwa ini sudah menyadari tubuhnya di mana, tapi dikarenakan ada sosok yang menghalangi di luar rumah, jiwa ini seakan enggan untuk kembali. Tunggu, kamu bilang jiwanya terluntang-lantung di jalan. Apa sosok yang aku lihat tadi ya? Soalnya sebelum kesini aku melihatnya yuk. Ya, kurasa juga begitu. Bukankah kamu tahu yuk, jika ada jiwa tersesat, apalagi di alam lain, itu kan sangat berbahaya untuk jiwanya. Kurasa ada seseorang di balik kejadian ini. Coba nanti kamu tanyakan saja. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Apa, Ai? Kenapa ya Raden gak menggangguku? Selalu saja lewat bisikan. Raden ingin kamu mandiri, dan Raden juga yakin pasti kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Makasih yuk. Seketika Rahayu pergi dari hadapanku. Setelah semuanya usai, pintu kamar tiba-tiba ada yang mendobrak sampai terbuka lebar. Aku dengan posisi yang masih memeluk gadis ini sampai tersentak kaget dan berucap, Astagfirullah, bisa nggak sih nggak main dobrak aja? Maaf,
dikirain kamu kenapa-napa. Kami khawatir setelah pintu tertutup sendiri. Kami tidak mendengar suara apapun di dalam kamar. Oh iya teh, aku berapa lama di dalam kamar? Lah, pas pintu ketutup 10 menit naik. Kami panggil-panggil nggak ada sautan. Kami panik. Ya udah didobrak aja. 10 menit teh. Masa sih 10 menit? Kayaknya aku berada di dalam kamar sudah menghabiskan banyak waktu deh. Apa tadi aku bertarung di alam lain kali ya? Nay, boleh ibu mendekat anak ibu? Apa dia? Oh iya bu, sini saja gak apa-apa kok. Santi, ini ibu nak. Kamu gak apa-apa kan sayang? Seketika ibu yang bernama Mayang memeluk Santi, anak gadisnya yang masih berumur belasan tahun itu. Dan Teh Hana berkata, "Nay, kamu gak apa-apa kan?" Aku pun menjawab, "Enggak teh," sembari tersenyum. Aku menyuruh Aldi untuk memindahkan Santi ke kamar lain dan mengurusnya supaya kelihatan lebih enak dipandang. Pada akhirnya aku melihat pergerakan dari Santi yang mulai tersadar. Alhamdulillah, serentak kami berucap. Akhirnya kami mohon pamit karena waktu sudah menjelang sore. Aku berpesan agar Aldi merahasiakan kejadian ini dari Pak Bagas. Bisa-bisa seisi kantor akan heboh. Dan Aldi berucap, "Terima kasih ya Nay. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu apa yang bakal terjadi kepada adikku." Aku berucap, "Bukan aku Al, tapi Allah masih menyayangi Santi. Atas seisinya, Santi bisa pulih dan semua ini bisa diatasi." "Kalau boleh tahu, Santi kenapa Nay?" Itulah pertanyaan Ibu Mayang dan Aldi. "Katakan kepada Santi, hargailah perasaan orang lain, jagalah lisan, jaga tutur kata, dan jaga juga perilakunya." "Maksud kamu Nay?" ucap Aldi. "Nanti kamu bakalan tahu." "Apa ini ada hubungannya dengan Santi?" Aku hanya terdiam dan berkata, "Aku harus pergi Al, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, sekali lagi makasih ya." Aku membalasnya dengan senyuman. Usul punya usul, ternyata Santi telah menolak mentah-mentah seorang lelaki yang telah jatuh hati terhadapnya. Menolak dengan umpatan dan perkataan kasar, sampai membuat lelaki itu merasa malu di hadapan teman-temannya. Si lelaki yang sebut saja namanya Wahyu memilih jalan halus, ya seperti pepatah, cinta ditolak dukun bertindak. Itulah yang terjadi kepada Santi. Soal nasib Wahyu aku kurang tahu. Yang pastinya siapa yang menanam pasti dia juga yang menuai hasilnya. Singkat cerita, setibanya kami berdua di pelataran rumah keluarga Teh Hana, kami disambut hangat oleh keluarga besar. Aku berdecak kagum. Wah, meriah banget, gumamku. Padahal cuma bertunangan, tapi udah kayak pernikahan saja. Karena kebetulan aku gak suka dengan keramaian, aku lebih memilih menghindar, lebih suka menyendiri di pojok ruangan yang dekat dengan taman. Sedang asik menyendiri, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dan berucap, "Assalamualaikum Neng, maaf gak baik mojok sendirian." Seketika aku pun segera melihat siapa yang barusan berbicara. "Waalaikumsalam." "Boleh aku duduk di sini?" Dan aku hanya manggutkan kepala saja. "Maaf, aku tertarik dengan auramu. Auramu sangat cantik seperti orangnya, putih bercahaya, tapi diselimuti cahaya kuning kemasan. Apa kamu membawa sesuatu di dalam dirimu? Maaf jika langsung ke intinya." "Sebenarnya Anda siapa dan mau apa?" "Maaf jika aku lancang. Aku tahu kamu siapa. Kamu orang yang paling istimewa. Cuman aku rasa kita ada keterkaitan soal ilmu kanuragan." "Ilmu?" kataku. "Ya, ilmu. Aku murid Kiai Abhar, adik dari Ajhar. Karena ilmu kanuragan kita sama, jadi aku bisa merasakan ada kesamaan." Seketika aku menatap lekat wajah orang yang berkata demikian, dan aku melihat sosok yang berada di belakang pemuda ini, sosok yang mendampingi dirinya. "Apa kamu melihat yang ada di belakangku, Nay?" ucapnya. Aku hanya manggut, tanda aku memang melihat sosok yang mempunyai perawakan layaknya manusia. Walau kelihatan tua, tapi tubuhnya masih kekar dan gagah dengan telanjang dada memakai pakaian layaknya abdi dalam kerajaan.
terselip keris di bagian pinggang dan memegang tongkat bambu di lengan kirinya. Kakek itu tersenyum dan menunduk kepada aku, seakan memberikan hormat dan salam. Dan aku pun melakukan demikian seperti yang sosok itu lakukan. Namanya Mbah Lintang. Oh ya Nay, teman goibmu kemana? Aku nggak melihat dia. Dari mana kamu tahu namaku? Ya tahulah, Pak Kiai selalu bercerita tentang keturunan yang susah diatur dan keras kepala, dan menjelaskan juga ciri-cirinya seperti apa. Siapa tahu di kemudian hari bisa ketemu. Benar saja kan? Emang jodoh nggak kemana? Ah, jodoh? Apa nggak salah berucap? Gumamku. Oh ya Nay, kalau boleh, aku mau tanya sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Cahaya yang menyelimuti auramu, apa dari sebuah pusaka? Kalau diizinkan, boleh aku melihat dan menyentuhnya? Seketika sosok yang berada di arah belakangnya berkata, walau lewat batin tapi aku masih mendengarnya dengan jelas. Aku rasa mereka tidak menyadari kalau aku bisa membaca pikiran mereka. Jangan Den, lebih baik urungkan niat Aden. Itu terlalu beresiko. Maksudmu apa bah? Pusaka itu terlalu berbahaya. Sekalinya disentuh, energi yang kita miliki bisa diserap sampai tidak tersisa, dan ilmu yang kita miliki bakalan tidak berarti lagi. Kalau yang menyentuhnya energi yang tidak dikenali, pasti akan menyerang balik. Tapi kalau dikenal itu juga. Seketika Mbak Lintang tidak melanjutkan obrolannya. Dia langsung berbalik menatapku dan berkata, apa dari tadi kamu menyimak obrolan kami? Aku berpura-pura tidak menggubris perkataannya, dan cowok yang berada di depanku berkata, oh ya bah, apa tahu asal-usul pusaka tersebut? Seketika Mbak Lintang menghela nafas berat dan berucap, kalau diceritakan tidak akan pernah selesai cerita ini. Cerita masa lalu, apalagi yang berkaitan dengan pusaka. Sepengetahuan Mbah, pusaka di zaman kerajaan kuno yang dipimpin oleh Raja Abhiseka ada 5 pusaka, termasuk pusaka yang kau bawa. Simba menunjuk ke arahku. Aku masih terdiam, memperhatikan setiap obrolan yang sebenarnya bikin aku penasaran. Aku juga belum tahu asal-usul pusaka yang aku bawa ini, dan Simba melanjutkan obrolannya. Hanya saja, keempat pusaka tidaklah sesuai keinginan sang raja, yang dimana dibuat dengan penuh kemaksiatan, haus akan darah. Di saat tahapan penyelesaian pembuatan pusaka yang terkendala, sampai sang Prabu murka dan terlebih memilih menusukkan keris yang setengah jadi ke perut si pembuat keris tersebut, sampai keris itu memakan jiwa yang tidak bersalah. Dalam kelanjutan proses pembuatan, diambil alih oleh seseorang yang berilmu hitam. Keempat keris diselesaikannya dalam waktu singkat. Di setiap keris diisi oleh sosok-sosok yang paling kuat untuk menempati keris tersebut, supaya si pemegang bisa memenangkan setiap peperangan pada zamannya dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Seseorang yang memiliki pusaka keris Birawa Ireng, pusaka itu menjanjikan sesuatu kepada siapa saja yang bisa memilikinya. Misalkan si pemegang akan memiliki karismatik yang tinggi dan disegani oleh siapapun, harta yang berlimpah, tahta dan jabatan, dan semua orang bisa tunduk kepadanya. Keris yang sudah dihuni oleh sosok mengerikan itu meminta imbalan nyawa manusia, maka keris itu haus akan darah. Siapapun yang memegang dan memiliki salah satu dari 4 keris tersebut, maka seseorang itu akan hilang kendali, seolah tidak sadar akan siapa dirinya. Yang dia tahu hanya membunuh banyak orang dengan keris yang dia pegang. Sang raja kebingungan harus berbuat apa, melihat rakyatnya mati satu persatu. Sampai sang raja membuat keputusan untuk membuat pusaka yang bisa mengalahkan pusaka yang pati-pati kerajaan itu miliki. Raja tahu, pati kerajaan, pikiran dan hati mereka sedang dikuasai oleh sosok yang bersemayam di dalam pusaka yang mereka pegang. Sampai pada akhirnya, Raja Abhiseka menyuruh abdi dalam untuk mencari seseorang yang berilmu tinggi dari golongan putih, supaya dibuatkan pusaka yang bisa mengalahkan kebatinan. Sampai pada akhirnya ada yang menyanggupi dan ada syarat di dalamnya, dan raja pun setuju dengan syarat itu. Kalian tahu apa syaratnya? Mbak bertanya kepada kami berdua.
Kami berdua serentak menggelengkan kepala, tanda tidak tahu. Syaratnya, pusaka itu harus digunakan oleh keturunan raja itu sendiri secara turun-temurun, dan tidak sembarangan pusaka itu memiliki tuannya. Dari awal trah ke-9 yang dipegang oleh Kiai Abi Bayung Ajhar sampai trah ke-11 generasi yang terpilih adalah seorang raden dan pangeran yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tapi aku heran, generasi sekarang kenapa kamu yang terpilih? Hanya seorang gadis tengil yang susah diatur dan keras kepala. Seketika aku membulatkan mata, tanda aku tidak percaya, dan aku berucap, "Aku? Apa aku yang terpilih? Yang Mbak maksud, pusaka yang berada bersamaku adalah pusaka yang Mbak ceritakan?" Seketika Mbah mengangguk dan Mbah melanjutkan ceritanya. Dengan keberadaan pusaka itu, kebatilan sirna. Pusaka yang saling beradu 1:4. 3 hari 3 malam pertarungan sang raja dengan pati kerajaan. Walau hanya sementara, keempat pusaka itu musnah tidak tersisa, dikarenakan setiap gesekan yang disebabkan keris pusaka dari sang raja mengakibatkan keempat keris itu kehilangan kekuatan dan kemampuannya, dan pati pun mulai tersadar setelah keempat keris itu dimusnahkan oleh sang raja Abhiseka. Sampai pada akhirnya tersebar kabar tentang keberadaan pusaka yang sangat sakti, sehingga di setiap kerajaan dan juga tempat terpelosok ingin memilikinya. Sampai akan terjadi peperangan, siapa yang kalah harus menyerahkan pusaka yang mereka miliki. Akan tetapi Raja Abhiseka tidak menginginkan perperangan itu terjadi. Dia lebih memilih mengundang siapa saja yang ingin melihat pusaka yang disebut-sebut oleh mereka akan kesaktiannya. Karena Raja Abhiseka tahu akan satu hal, keris pusaka itu tidak bisa berpindah ke lain tangan dikarenakan suatu perjanjian. Yang bisa memiliki seutuhnya adalah keturunan dari sang raja itu sendiri. Dan raja pun berkata, "Aku ingatkan satu hal pada kalian, pusaka ini bukan pusaka sembarangan. Jika kalian menyentuh pusaka ini, ilmu kanuragan kalian akan musnah. Kalau kalian memaksa ingin memiliki atau menyentuhnya, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada kalian. Karena ini bukan atas keinginanku. Kalau kalian sanggup bertahan dari serangan pusaka ini, aku akan serahkan seutuhnya kepemilikan kepada siapapun yang mampu bertahan. Harus kalian ketahui, yang bisa memegang dan menggunakan pusaka dengan seutuhnya hanyalah keturunanku. Maka dari itu, aku tidak ingin ada perperangan hanya karena pusaka yang tidak bisa kalian miliki. Jika kalian beruntung, bawalah pusaka itu pulang." Serentak semua yang sudah hadir di kerajaan Abhiseka terdiam dan merasa ragu. Ada juga yang ngotot ingin memiliki dan mencobanya. Ada salah seorang yang berjalan ke depan untuk membuktikan perkataan dari sang raja. Seseorang itu mulai menjulurkan tangan untuk mengambil dan memegangnya. Pusaka yang berada di dalam sebuah peti berukir kepala naga dan bercorak kuning kemasan. Sebelum tangan itu menyentuhnya, seseorang itu terpental mundur dan tidak sadarkan diri. Serentak semua orang yang hadir melihat kondisi dari si lelaki itu. Dia masih hidup, tapi seolah energinya terkuras habis, tidak berdaya. Sampai orang ke-10 mencoba, namun hasilnya sama saja. Ilmu kanuragan mereka musnah, walau mereka masih hidup, tapi seakan tidak berdaya. Keris itu dibuat tidak untuk membunuh manusia, melainkan memusnahkan kebatilan dari diri manusia dan sosok dari alam lain. Makanya setiap sosok akan menghindar jika mereka mengenali aura dari pusaka itu, karena mereka tahu akan resikonya. Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud Mbak Lintang. Gak nyangka, pusaka yang selama ini aku bawa ternyata. Pantesan, Raden selalu mengulur waktu untuk memberikannya kepadaku, tapi terkadang dia suka mengambilnya lagi. Seketika cowok di depanku berucap, "Ya diambil lagi lah, dia tahu gadis yang susah diatur itu masih labil." Aku mendelik ke arahnya. Dasar menguping. Aku juga sama, bisa baca pikiranmu. Serentak Tehana menghampiri. Kalian sudah saling kenal ya?" Dan kami berdua serentak berucap, "Enggak." "Lah, kok kalian akrab banget?" Ada udang di balik batu nih. Ayo ngaku."
Apaan sih teh? Yusuf, kamu dipanggil sama calon kakak ipar tuh. Oh iya Han, aku permisi dulu. Aku bergumam. Oh, namanya Yusuf. Seketika dia berbalik dan mengedipkan sebelah matanya sembari tersenyum. Aku hanya termangu menatapnya. Aku melihat Tehana senyum-senyum sendiri. Gak jelas emang. Kamu kenal dia dari mana, Nay? Aku menimpali. Barusan. Lah, gak mungkin. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Teh, aku nginep ya di tempatmu. Tenang, Bubuk sama Teteh, ayo masuk. Enggak teh, masih rame, bentar lagi. Oh ya teh, Yusuf itu temannya calon kakakmu ya? Iya, dia partner kerja katanya. Kalau si Rudi ngapel ke sini selalu bawa si Yusuf. Oh, kenapa kamu sukanya sama dia? Ember, kebiasaan kalau ngomong gak pernah disaring dulu. Lah terus dia kan ganteng naik, berkumis tipis, alisnya tebal, hidungnya bangir. Lah sempurna pokoknya. Sudah mah badannya atletis, tinggi juga. Tehana, kamu gak salah minum obat kan? Teteh aja sana sama dia, aku mau ke WC dulu. Sembari aku bangkit dari tempat dudukku dan pergi meninggalkan dia yang masih dengan ucapan yang bikin aku pusing. Singkat cerita, keesokan harinya dikarenakan hari libur masih ada 3 hari. Aku putuskan untuk jalan-jalan saja menikmati suasana di desa Bantar Kalong. Aku dan Tehana pergi mencari kuliner, makanan yang asing di lidah. Ya, aku ingin mencobanya. Terdapat jajan tradisional di pinggiran jalan dan aku ngetem di dekat warung Bu Saida. Di sini banyak menu makanan unik menurutku. Setelah memesan, aku duduk sambil melihat sekeliling. Suasana pedesaan yang asri, masih banyak kebun persawahan dan hutan. Jalanan ini masih dipadati oleh kendaraan berukuran besar seperti truk, bus, dan lainnya. Para pedagang menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Tidak sengaja dari jarak nggak terlalu jauh, aku melihat sosok pemuda yang penampilannya kusut. Dia berjalan tapi seakan pikirannya melayang entah kemana. Yang bikin aku tercengang, aku melihat sosok bayangan hitam di arah belakangnya. Ada apa ini? Semakin aku perhatikan, semakin dia berjalan ke arah jalan besar yang terdapat kendaraan yang lalu lalang. Apa dia nggak sadar? Gumamku. Aku melihat di arah sebelah kanan ada truk yang melaju cukup kencang yang menuju ke arah si pemuda itu. Semua orang berteriak, tapi seakan pemuda itu tidak mendengarnya. Refleks aku berlari untuk menyelamatkan dirinya dan menerjang dari arah samping. Secara bersamaan kami berdua berguling ke arah pinggir jalan. Aku gak sadar memarahi pemuda yang belum aku kenal, tapi dia malah melihatku tanpa berkedip. Seketika aku pun berhenti ngomel dan bertanya, kamu gak apa-apa kan? Dia meringis nahan rasa perih di sikut dan lututnya. Tehana memanggilku dan berkata, Ya Allah Nay, kamu gak apa-apa kan? Dan menegur pemuda yang masih menahan perih di bagian lengannya. Bocah, matamu ditaruh di mana? Apa kamu gak sadar kamu ada di tengah jalan? Kalau temenku gak sigap tolongin kamu, sudah mati kamu terlindas truk. Pemuda itu melihat sekeliling dan berkata, Maaf atas kecerobohanku dan terima kasih sudah mau menolongku. Aku berkata, Gak apa-apa, pasti kamu banyak pikiran ya. Kamu ikut aku. Dan dia pun mau mengikuti aku. Setibanya kami di tempat tadi, aku memesan makanan tambahan dan bertanya, Apa kamu sudah makan? Tanpa disengaja aku mendengar apa yang dia katakan di dalam batinnya. Dan aku berucap, Pasti belum, makan dulu biar ada tenaga. Tapi dia menolak dan beranjak dari tempat duduknya. Refleks aku berkata, Pasti tentang penyakit kedua orang tuamu kan? Seketika dia tertegun dan berbalik menghadapku dan kembali duduk. Aku berkata lagi, Gak baik nolak rezeki. Makan dulu, nanti kita cek kondisi kedua orang tuamu. Dan bawakan juga makanan untuk adikmu. Pasti dia juga merasa lapar. Sesaat aku melihat dia terdiam. Ia terucap, Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Kenapa kamu baik padaku, mau menolongku, sedangkan kita gak saling kenal? Menolong seseorang gak harus saling mengenal. Namaku Kanaya dan dia Tehana. Namaku Hana, namamu siapa? Dia mulai mengenalkan dirinya.
Namaku Arif Ridwan teh, senang bisa kenal sama kalian. Teh Hana menanyakan sesuatu kepada Arif. Apa kamu masih sekolah? Dan Arif menjawab, seharusnya iya, kelas 3 SMK, tapi gak bisa diterusin karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sudah ngobrolnya, kamu makan dulu biar kita ke rumahmu, kataku. Kasihan adikmu, dia kelamaan menunggu dirimu. Dia mempertanyakan soal dari mana aku mengetahui itu semua. Seketika aku dan Teh Hana saling menatap. Teh Hana menyikut lenganku supaya jangan terlalu banyak bicara. Tadinya aku mau jawab, tapi seketika HP-ku berdering dan aku beranjak menjauh untuk mengangkat panggilan dulu. Aku pergi agak menjauh. Terdengar suara yang berucap salam. Assalamualaikum Kanaya. Waalaikumsalam Vin. Pasti mau tanya soal kendaraan kan? Masih aman kok. Terdengar suara yang tertawa terbahak-bahak. Naya, bukan itu yang kepingin aku tanyakan. Posisi kamu di mana sekarang? Oh, sekarang di desa Bantar Kalong, Vin. Emang kenapa? Aku mau nyusul ke situ, tapi besok saja. Nanti kamu share-log ya lokasinya. Bener? Mau kesini sama siapa? Mau ajak si Bagas saja. Si Tio, dia lagi sibuk deh kayaknya. Oke, tapi Naya boleh minta tolong. Soal apa? Beliin bahan sembako seperti beras dan yang lainnya. Lah emang untuk siapa? Nanti kamu bakalan tahu kok. Oh iya, mobil aku taruh di depan masjid ya. Gak apa-apa kan? Soalnya ke tempat orang ini harus jalan kaki. Lah emang kamu mau kemana, Nay? Udah dulu ya Vin, baik. Pada akhirnya aku menutup telepon sepihak. Kalau enggak, dia pasti bakalan banyak pertanyaan. Singkat cerita, setibanya kami di depan rumahnya Arif, aku melihat ada sosok yang tinggi yang menghalangi langkahku. Bukan hanya itu, di dalam rumah terdapat banyak sosok yang berkeliaran. Dengan perlahan aku berjalan mundur. Teh Hana dan Arif menghampiriku dengan rasa kebingungan. Pintu yang tadinya terbuka lebar seketika tertutup dengan kencang, membuat Arif seketika panik. Aku melihat Arif mencoba membuka pintu depan yang aku rasa nggak bisa terbuka. Pada akhirnya dia pergi ke arah belakang. Aku rasa dia ingin memastikan keluarganya baik-baik saja di dalam rumah. Tapi tidak lama kemudian dia kembali. Nay, kedua orang tuaku ada di dalam. Aku khawatir. Aku harus bagaimana, Nay? Aku jawab. Sosok yang menjaga pintu depan teramatlah sangat marah karena kehadiranku. Belum sosok-sosok yang ada di dalam rumah. Mereka seolah mengusirku dari sini. Sosok itu menahan pintu itu supaya tidak bisa dibuka. Maksud kamu? Aku mendengar apa yang terucap dari pikiran Arif yang seakan tidak percaya dengan perkataanku. Akhirnya aku pun menjelaskan dengan apa yang aku lihat. Di dalam rumah ada beberapa sosok seperti pocong yang bagian mukanya hitam gosong, bermata merah dan bau busuk. Di kamarmu ada sosok perempuan yang perutnya bolong dan mulutnya robek. Belum di dapur, ada sosok anak kecil yang wajahnya gak karuan. Di kamar bapakmu ada sosok siluman kera. Siluman itu yang menyebarkan penyakit ke tubuh bapakmu. Dan yang berdiri di depan pintu, dia sosok tinggi besar, tingginya 2 meter. Tubuhnya kurus hitam, setengah badannya berupa hewan. Dia menatapku tidak suka. Mereka bukan sosok sembarangan, melainkan sosok yang dikirim oleh seseorang supaya keluargamu binasa. Aku melihat Arif terdiam sembari menatapku. Kami bertiga mendengar geraman yang cukup memekakan telinga dan Arif berkata, "Suara apa itu, Nay?" Suara dari sosok itu. Dia ingin aku pergi. Tapi aku tidak melihat sosok itu. Kamu bisa diam gak sih? Orang lagi panik juga. Seketika angin berembus dengan kencang. Cuaca yang tadinya cerah mulai gelap seakan mau datang hujan. Aku melihat sosok yang aku kenal sedang membawa paksa sosok yang ada di depan pintu. Raden Wijaya, gumamku. Raden Wijaya menoleh kepadaku dan tersenyum, lalu pergi bersama sosok itu entah kemana. Aku tidak merasakan lagi penampakan di dalam rumah. Pada akhirnya aku melangkah dengan pasti ke arah pintu. Arif bertanya, "Apa sosok yang kamu bilang sudah tidak ada, Nay?" Dan aku cuma mengangguk saja. "Emang kemana perginya?"
Udah, kamu buka saja dulu pintunya. Nay, apa udah aman kita masuk ke dalam rumah? Insya Allah untuk sementara, karena mereka sudah pergi. Dan Arif nyeletuk. Lah, kok bisa semudah itu mereka pergi? Gak gitu juga konsepnya, Rif. Udah sana masuk. Pada akhirnya kami pun memasuki rumah, tidak lupa berucap salam. Assalamualaikum. Aku mendengar Arif sedang memanggil adiknya. Dik Farel. Seketika keluarlah sosok anak kecil yang keadaannya sungguh tidak terurus. Dia menangis dan bercerita kalau dia ketakutan. Dia menatapku kebingungan. Aku hanya tersenyum kepadanya. Ya udah, sini sama Kak Naya dulu. Adik Farel pasti lapar kan? Ucapku. Teh Hana menyeletuk. Tenang, Kak Naya gak gigit kok. Pada akhirnya dia, Farel, mau menghampiriku. Aku membuka bungkus nasi yang tadi aku pesan. Nay, aku mau lihat kondisi ibu dulu. Oh, oke Rif. Aku melihat Farel begitu lahap dan aku berucap. Pelan-pelan makanya, ini masih banyak. Seketika aku melihat ke arah pintu kamar yang berada tidak jauh dari tempatku. Semakin aku menatap pintu itu, semakin kurasa hawa mencekam. Aku mulai mendekat ke arah pintu kamar yang entah kamar siapa. Itu kamar bapak, Nay. Boleh aku melihatnya? Arif pun menjawab. Silahkan, Nay. Arif pun membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka, seketika tercium bau yang tidak sedap di indera penciuman kami. Aku melihat Teh Hana yang berlari ke arah luar. Aku rasa dia muntah. Setelah pintu itu terbuka, yang aku lihat hanya tubuh yang berbaring di ranjang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu aku beranjak masuk ke dalam kamar. Aku melihat ada cahaya merah yang mau menerjang ke arah Arif. Dengan refleks aku mendorong Arif ke arah samping sampai dia menghantam kursi yang berada di dekatnya. Tapi cahaya itu seolah ada yang mengendalikan sampai sesuatu yang tidak aku harapkan terjadi. Cahaya merah itu berbalik menyerangku. Pada akhirnya aku terlempar ke arah ruang tamu. Aku merasakan dadaku teramat sesak. Tidak henti-hentinya aku terbatuk sampai memuntahkan darah kental dari mulutku. Aku mendengarkan suara ancaman. Jangan kau ikut campur. Kalau kau tidak mau mati di tanganku. Teh Hana dan Arif bertanya soal kondisiku. Nay, kamu gak apa-apa kan? Apa yang sakit? Terucap dari mulutku. Sialan, dukun itu menyerangku. Dukun? Maksud kamu apa, Nay? Kau sudah tahu jawabannya, Rif. Dukun itu mengancam kalau aku ikut campur, aku akan mati. Aku melihat Teh Hana sambil menangis dan berucap. Nay, balik yuk, Teteh gak mau kamu kenapa-napa. Lebih baik kamu pulang, Nay. Aku gak mau sampai kamu celaka. Aku akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu terhadapmu. Aku udah maju dan tidak bisa mundur kembali. Serentak kami dikagetkan dengan suara pintu yang tertutup dengan keras. Astagfirullah. Bapak, gimana, Nay? Apa dia baik-baik saja di dalam? Aku akan masuk ke dalam. Tidak, Teteh gak akan izinkan kamu, Nay. Naya akan baik-baik saja, Teh. Kalian tunggu di sini. Aku pun beranjak dari tempat dudukku, berjalan ke arah pintu yang tertutup rapat. Bismillah. Dengan cepat aku memegang gagang pintu, dan setelah itu pintu terbuka. Aku pun memasukinya. Setelah aku berada di dalam kamar, tiba-tiba aku berbalik melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya. Aku kembali berbalik ke arah depan. Seketika ruangan yang tadinya adalah kamar sekarang berubah menjadi hutan belantara. Entah di mana aku sekarang berada. Yang lebih mengejutkan, aku tidak menemukan bapaknya Arif. Kemana tubuh yang tidak berdaya itu berada? Aku terus berjalan di gelapnya hutan yang entah berantak. Sampai pada akhirnya aku melihat sosok yang sedang bertarung, dan salah satunya aku mengenalnya. Dia adalah Raden Wijaya. Sedang asik melihat pertarungan yang sangat sengit, serentak aku terkejut sampai tidak menyadari kalau ada yang menjulurkan keris ke hadapanku. Aku terdiam terpaku. Dia adalah Sukma dukun itu, dan dia berucap, "Rupanya kau sudah bosan hidup, anak manis. Apa kau sudah siap untuk mati?" Dia bergerak cepat mulai menyerangku dengan keris yang dia genggam.
Sudah berapa kali dia mendorong mundur diriku menggunakan kekuatan dalam sampai pada akhirnya aku pun terluka dalam. Dukun itu tertawa puas melihatku yang sudah terluka dan tidak berdaya. Aku mencium bau harum bunga kamboja di sekitarku. Aku mencari asal bau harum bunga yang seakan mengingatkan aku kepada satu sosok. Sampai aku lengah, tiba-tiba sosok dukun itu mau menusukkan keris ke arah perutku. Tapi tidak berhasil. Seakan ada yang menghalangi pergerakan dukun itu. Aku melihat sosok wanita di hadapanku. Sosok itu membelakangiku. Dia menghadap ke arah dukun yang berada di depan. Seakan aku mengenali sosok yang berada di hadapanku. Aku melihat dukun itu terbelalak seakan terkaget dengan kehadiran sosok yang berhadapan dengannya. Aku mendengar dukun itu berucap, "Kau, bagaimana kau ada di sini? Bukankah guruku sudah mengurung dirimu? Bagaimana bisa kau terbebas? Gurumu sudah tewas, sekarang giliranmu." "Apa? Bagaimana bisa guruku tewas?" Aku baru menyadari suara yang tidak asing di telingaku. Dia adalah sosok Nyai Sekar Arum, sosok penghuni kontrakan nomor 5 sewaktu dulu. Terus apa hubungannya Nyai Sekar dengan dukun itu? Apa mereka saling mengenal? Mereka saling mengadu ilmu, bertarung dengan penuh rasa dendam satu sama lainnya. Raden Wijaya menghampiriku dan bertanya, "Aisyah, kamu gak apa-apa kan?" "Raden? Kok Raden bisa berada di tempat ini?" "Aku lagi berburu, gak sengaja melihatmu di suatu tempat, dan aku mencoba mengikutimu sampai di depan rumah temanmu itu, yang ternyata terdapat banyak makhluk. Aku berusaha membawa mereka semua ke sini." "Jadi Raden yang membuka portal sampai aku berada di tempat ini?" Raden Wijaya berkata sembari tersenyum. Senyuman teramat manis, mirip banget sama Raden Abah Sanjaya. "Iya Aisyah, mirip. Orang aku adiknya, masa gak mirip kakaknya?" "Oh iya lupa," sembari aku nyengir. Aku berkata, "Apa Raden melihat Pak Hakim, bapak dari temanku?" "Oh, orang itu, dia masih berada di kamarnya. Dan harus kamu tahu, teman-temanmu lagi dalam bahaya." "Temanku? Terus aku harus ngapain Raden?" Seketika aku mendengar teriakan dari Nyai Sekar Arum. Aku melihat dia semakin terpancing emosi. Rahayu hadir di dekatku dan berucap, "Hatinya masih diliputi oleh dendam." "Maksud kamu apa yuk?" "Dukun itu orang yang telah membunuh Sekar Arum di masa lalu. Dan dukun itu juga telah menjual dirinya terhadap iblis." "Jadi kalian berdua mengenal sosok wanita itu?" "Aku rasa ini akan membutuhkan waktu yang lama." "Maksud kamu yuk?" "Sekar Arum mati membawa dendam. Sampai kapanpun dia akan selalu membawa dendam sampai dendam itu terbalaskan." "Aku harus segera pergi dari sini. Temanku dalam bahaya." "Pergilah, biar sosok yang mengganggu temanmu, biar aku yang urus." "Baik Raden. Oh ya, soal penyakit Pak Hakim gimana?" "Gunakan saja pusaka yang kamu miliki. Pusaka itu tahu apa yang harus dilakukannya." "Baiklah, aku mohon pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Aisyah." Singkat cerita, sekembalinya aku dari alam gaib, aku masih melihat Pak Hakim terbaring tidak berdaya. Sesuai perkataan Raden Wijaya, aku menggunakan pusaka yang aku genggam di tanganku sebagai pelantara kesembuhan Pak Hakim. Sejatinya aku meminta kepada Sang Maha Pencipta. Hanya Dia sebaik-baiknya Zat Maha Penyembuh dan Maha Penolong. Tiada Tuhan selain Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Setelah urusanku selesai dan beranjak dari kamar menuju ruang tamu, aku tersentak kaget. Telat sedikit, aku rasa Arif akan berpindah alam. Dengan sigap aku bergegas menghampiri Bu Arif yang kerasukan. Hampir dia membunuh anak kandungnya dengan pisau yang hampir ditusukkan ke tenggorokan Arif. Aku menahan tangan si ibu dan memutarkan tubuhnya sampai mentok ke dinding. Segera aku membacakan ayat suci untuk mengembalikan kesadarannya. Setelah itu, Ibu Arif pun terkulai lemas. Aku mau membantunya, tapi tidak sadar dengan kondisi sendiri sampai aku pun kehilangan kesadaran. Aku ikut ambruk. Keesokan paginya aku yang sudah terbangun masih merasakan kepala yang berdenyut. Sampai pada akhirnya aku dihampiri oleh Rahayu.
Dia hanya menatapku tanpa berkata. Tumben nih, ada apa? Nggak seperti biasanya. Ayu pun duduk di dekatku dan berucap, dukun itu mati, Nay. Innalillahi. Lah, kok bisa? Kataku. Apa jangan-jangan Sekar Arum yang membunuhnya? Bukan, aku menghalangi dia supaya tidak melakukannya. Kalau bukan Sekar Arum, lalu siapa yang melakukannya? Ingonya. Pada akhirnya Rahayu pun menjelaskan secara detail kejadian yang menewaskan sang dukun yang mati di tangan Ingonya sendiri, dikarenakan gagal memberikan tumbal. Dan kisah kelam Sekar Arum yang ternyata pembunuh dirinya adalah dukun itu sendiri, dengan tega mengorbankan jiwa beserta anak yang ada di dalam kandungannya, hanya demi keserakahan sampai tega mengorbankan jiwa yang tidak bersalah. Yuk, apa Sekar Arum masih diliputi rasa dendam atau sudah? Entahlah, dia begitu marah kepadaku. Kenapa marah? Ucapku. Karena aku yang melarang dia membunuh dukun itu, sampai dia mau menyerang balik tapi tidak jadi. Kok nggak jadi yuk? Apa jangan-jangan keburu dibunuh sama Ingonya? Aku mencoba untuk menebak jawabannya. Rahayu cuma menganggukkan kepala saja. Berarti benar, kataku. Aku harus pergi. Kemana? Mau tahu aja. Elah, paling mau pergi sama Raden Wijaya. Seketika sosok Rahayu pun menghilang, hanya dengan kedipan mata. Aku mendengarkan orang yang lagi pada mengobrol dengan suara yang teramat jelas. Kurasa kamar ini dekat dengan teras rumah ini. Kamar siapa ya? Aku mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan. Aku melihat foto Arif yang tertata rapi. Apa? Aku berada di kamar Arif? Pikirku. Mereka begitu asik membahas sesuatu di siang itu. Aku menghampiri mereka dan berdiri di depan pintu. Tanpa mereka sadari, aku sedang menyimak obrolan mereka yang lagi ngebahas kematian sang dukun santet beserta anaknya. Serentak mereka menyudahi obrolan di siang itu. Seseorang yang bersama Arif itu berbisik. Seketika Arif berbalik menghadapku dan terucap, Kanaya? Oh ya Mang, silakan kalau Amang mau gali makam. Saya tinggal ke dalam dulu ya Mang. Iya Arif, mangga Neng. Nay, ikut aku. Sembari Arif menggenggam tanganku. Aku mendengarkan suara batinnya. Udah, lepasin tanganmu biar gak gibah melulu. Aku melihat Arif hanya cengengesan sambil garuk kepala yang kurasa tidak gatal. Arif mulai bertanya, oh ya Nay, kamu tadi dengar obrolanku sama Mang Dayu? Dengar? Emang kenapa? Gak nyangka cantik-cantik suka nguping juga ternyata, ucap Arif. Gak nguping, tapi emang punya kuping jadi kedengeran. Jah, ngeles udah kayak bocah aja. Nay, apa kamu tahu kematian anak sama bapak itu? Siapa yang kamu maksud? Itu Pak Maman sama bapaknya Mbak Jupri. Apa kematian mereka ada hubungannya dengan kamu, Nay? Ya mana aku tahu. Terus kamu semalam ngapain aja di kamar bapak? Gak ngapa-ngapain? Udahlah Nay, kasih tahu aja yang sebenarnya. Kamu tahu kan kenapa mereka bisa mati dengan cara mengenaskan? Tahu, kataku. Tapi semoga saja bukan kamu yang melakukannya, Nay. Ya jelas bukan. Walau semalam aku sempat duel dengan dukun itu, tapi yang bunuh bukan aku. Terus siapa dong? Ingonya. Maksud kamu apa, Nay? Peliharaannya Rif. Peliharaan? Maksud kamu sapi dan semacamnya? Sosok jin. Sosok itu murka karena perjanjiannya tidak ditepati, kataku. Makanya sebagai gantinya, nyawa mereka jadi taruhan. Terus, ucap Arif. Aku bergumam. Ini bocah gak ngerti ya Pak, kalau aku lagi lapar. Kan gak bisa mikir. Terus, aku lapar. Emang di rumahmu gak ada makanan? Duh, keceplosan. Sudah tahu lagi kesusahan malah minta makan. Udah gak usah dipikirin, yang ada aja. Arif bertanya, kamu suka makan singkong? Boleh, kataku. Singkat cerita, setibanya di belakang rumah, aku masih merasakan energi yang tersisa. Aku mencoba menelusuri setiap jalan yang menuju ke halaman depan rumah dan menyuruh Arif untuk membantuku menggali tanah. Hanya sekedar ingin memastikan
apa benar ada buhul yang tertanam di sekitaran rumah? Dan benar saja, aku menemukan buhul yang tertanam di sekitar rumah. Sampai pada akhirnya terkumpul 6 buntelan yang menyerupai pocongan kecil. Kalau aku lihat pakai mata batin, isinya tanah kuburan, kembang 7 rupa, tulang belulang hewan, dan barang si korban yang mau disantet berupa kuku. Emang tidak masuk akal, tapi memang itulah yang terjadi. Harus diapakan benda ini, Naik? Ucap Arif. Dibakar saja, Rif. Setelah urusan buhul selesai, ada kendaraan yang berhenti di halaman rumah Arif. Ternyata mereka, alhamdulillah, kalau mereka sudah sampai. Aku perkenalkan teman-temanku kepada Arif. Ada sedikit bantuan sampai Bapak Hakim sembuh seperti sedia kala dan sudah waktunya berpisah. Dikarenakan sudah masuk kerja keesokan harinya, jadi harus segera kembali. Aku berucap, jaga keluargamu dengan baik, sayangilah mereka. Selagi Allah memberikan mereka umur yang panjang dan juga kesehatan, dan perbaiki lagi ibadahmu. Iya kan ayah, kebaikanmu dan perhatianmu terhadap keluargaku akan kuingat selalu. Berterima kasihlah kepadanya, karenanya kita dipertemukan. Aku mohon pamit. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih juga buat Kak Naya yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya ke sini dan mengizinkan untuk kisahnya dibawakan di channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibacakan di sini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita